Nah, oke bro, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mencoba untuk menggali informasi lebih ya mengenai apa itu Pi Network. Kita searching, kita ubek-ubek nih apa itu Pi Network. Kita cari di salah satu mesin pencari terbesar di dunia ya. Kita cus langsung ke Google Chrome nih. Kita search dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah situs resmi dari Pi, yaitu minepi.com ya. minepi.com, kalian buka aja di browser kalian. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat teman-teman ya, ini tampilan awal untuk ke situs resmi dari Pi ya. Nah, bagi kita yang masih awam mengenai Pi, nah lebih baiknya kita buka dulu FAQ nih ya, FAQ. Ini dijelaskan di sini teman, dijelaskan ya nanti apa sih Pi itu, apa sih tujuan Pi itu. Nah ya, kalian bila apa supaya lebih yakin nih ya untuk Pi, terutama untuk para pionir baru, silahkan yang baru tahu nih, kalian bisa ubek-ubek dulu di browser kalian ya apa itu Pi. Ini situs resminya ya teman-teman ya. Nah, pertama kita lihat dulu, nah ini ya di awal nih, bahwa Pi bukan uang gratis tentu ya. Kenapa bukan uang gratis? Karena menurut info yang beredar, si Dr. Nicholas ini dia udah menghabiskan ribuan dolar ya untuk mensukseskan launchingnya Pi ini. Ini belum meliris di market ya, baru belum ada harganya ya, tapi informasi sih dia itu udah habis berapa ribu dolar gitu ya untuk project Pi ini. Nah, di sini dikatakan Pi bukan uang gratis, ini adalah proyek jangka panjang. Nah, makanya bagi kalian yang di awal gabung Pi-nya pingin instan kayak lebih baik lupakan dulu, tahan dulu ya, jangan dulu gitu, walaupun memang itu harapan kita semua ya, Pi di awal launching nanti bisa boom harganya ya. Tapi kita lihat dulu, ini adalah pernyataan dari pihak Pi-nya nih ya, Korti mungkin ini ya. Nah, ini adalah proyek jangka panjang yang keberhasilannya bergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya. Ya, makanya saya bilang di video sebelumnya, Pi adalah oleh kita dan untuk kita, tergantung kitanya, tergantung pionirnya, tergantung kontributornya. Mau di mana nih harga Pi ya? Ya, kalau kalian mau murah silahkan cepet ya, jual cepatnya itu baru ya. Ini kan enggak ya. Ini tergantung pada kontribusi kita ya. Nah, Pi didedikasikan untuk membantu orang biasa. Seperti saya bilang, untuk orang biasa dan diamankan oleh orang biasa juga ya. Mendapatkan lebih banyak nilai ekonomi yang saat ini diberikan kepada bank raksasa teknologi, misalnya Facebook, Amazon ya, dan antara lainnya. Pi bergantung pada kontribusi kolektif. Ingat, saya bilang kontribusi kolektif. Makanya pionir, kontributor, ambasador harus kompak nih ya. Harus kompak kalau ingin harga Pi melambung ya. Kompak. Pot di harga tertinggi, hold di harga murah. Jangan jual cepet-cepet lah ya. Nah ya. Nah, di sini katakan jika Anda mencari uang cepat, tuh kan, lihat, cari di tempat lain. Oke. Nah, ini cari di tempat lain. Boleh berharap nanti harga Pi di atas 100 misalnya, karena si Dr. Nicholas pun mengatakan 1000 dolar nggak kemurahan. Nah, makanya kita boleh berharap Pi nanti di awal launching harganya bisa bagus, tapi walaupun memang dia merangkak dulu dari bawah, nggak apa-apa. Kita pionir, kontributor terbesar, harus kompak. Kita hold sampai orang-orang mencari Pi
dan kita yang pegang, nah otomatis kan ada demand, ada supply, kita tahan, harganya akan melambung merangkak tinggi ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua nih, apa itu Pi? Nah teman ya, Pi adalah cryptocurrency baru untuk dan oleh orang-orang biasa yang dapat Anda miliki atau dapatkan dari ponsel kita. Oke, seperti saya bilang, Pi ini hemat energi, mobile first, mining first, itu Pi ya, kelebihan Pi ya. Nah, cryptocurrency adalah bentuk baru uang digital yang dipelihara dan diamankan oleh komunitas, itu kita ya teman-teman ya, bukan oleh pemerintah atau bank. Hari ini Anda dapat menambang atau mendapatkan Pi dengan membantu mengamankan mata uang dan dengan mengembangkan jaringan terpercaya. Makanya di sana ada pionir, ada kontributor, ada ambasador ya teman-teman ya. Nah, Pi sementara sebagian besar cryptocurrency seperti Bitcoin. Nah, ini selayaknya Bitcoin ya, Pi itu ya. Sangat sulit untuk digunakan dan diakses oleh orang biasa. Makanya kalau Bitcoin kan dia orang-orang tertentu saja yang dapat miningnya, yang punya hardware canggih, yang punya kocek gede nih, baru dia bisa membeli hardware yang bagus, dia bisa mining. Kalau Pi enggak ya. Pi menempatkan kekuatan cryptocurrency ke telapak tangan Anda, yaitu dengan cukup mining di handphone saja ya. Nah ini teman, apakah ini nyata? Apakah Pi scam? Nah, Pi bukan penipuan. Ini ada upaya tulus oleh tim lulusan Stanford untuk memberi orang biasa akses yang lebih besar ke cryptocurrency teman-teman ya. Jadi kalian tahu lah di mana itu Universitas Stanford ya. Lulusan kan pendiri Ethereum juga itu lulusan dari sana ya. Kalau nggak salah muridnya Dr. Nicholas nih, pendiri Ethereum itu. Oke, dapat dijelaskan ya bahwa tim inti dipimpin oleh PhD Stanford dan satu MBA Stanford ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara kerja aplikasi ini, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak Pi ya. Nah, aplikasi ini memungkinkan Anda mendapatkan Pi dengan memberikan kontribusi sederhana ke komunitas Pi. Semakin banyak Anda berkontribusi, semakin banyak Pi yang Anda peroleh. Makanya bukan MLM, tapi ya kita itu men-sharekan si Pi ini supaya lebih banyak digunakan oleh orang biasa. Karena kan tujuannya si Pi adalah salah satu platform cryptocurrency yang bisa digunakan oleh orang biasa dan diamankan oleh orang biasa. Makanya kita perlu mengundang sebanyak-banyaknya pionir ke dalam untuk berkontribusi ke Pi ini ya. Ini nggak ada istilah MLM atau scam ya, karena kan kita nggak apa-apa, nggak deposit ya. Justru kita hanya mengenalkan, mengedukasi mereka bahwa Pi ini adalah begini. Misalnya kalian bisa arahkan lah ke sini ya. Kalau yang para pionir baru yang baru bergabung, kalian arahkan ke minepi.com untuk mempelajari sebenarnya apa Pi ini ya. Nah teman ya, ini nih saya bahas aja yang pentingnya nih ya. Ini kapan Pi bernilai sesuatu, kapan saya bisa mengubah Pi menjadi uang nyata. Nah ini banyak diantaranya para subscriber saya yang berkomentar di Facebook dan di kolom komentar channel saya. Ya kapan bang katanya si Pi ini rilis di market dan berapa harganya. Nah ini ya, ini sudah dijelaskan di sini semua. Kapan Pi bernilai sesuatu dan kapan saya bisa mengubah Pi menjadi uang nyata. Nah kita baca nih ya. Nah pemegang Pi akan dapat mengubah Pi menjadi uang nyata saat mereka membeli barang dan jasa di pasar Pi atau menukar Pi dengan mata uang flat ya. Nah, kapan waktunya? Oke, kita coba lagi baca lagi ke bawah ya. Pemegang cryptocurrency memiliki dua opsi untuk mengubah kepemilikan mereka menjadi uang nyata atau untuk menguangkan. Langsung membeli barang ya dan jasa dengan kripto mereka, atau dua, menukar kripto mereka dengan mata uang flat, misalnya dolar, euro, dan lain rupiah mungkin ya nanti ya di bursa mata uang kripto. Makanya yakin nih si Pi ini bakal muncul di market, tapi kita tunggu aja di market mana dan kapan ya. Atau mungkin juga di market pasar nih kita bisa membeli barang atau jasa dengan Pi ini ya.
Satu nih, langsung membeli barang dan jasa dengan Pi Anda. Pi Network sedang membangun pasar peer-to-peer, makanya di sana ada yang namanya Pi Browser. Nah, network ini nanti ya, pasar peer-to-peer ini makanya akan didesentralisasikan dengan Pi Browser itu, disatukan dengan Pi Browser. Makanya segala sesuatu nanti, baik pasar peer-to-peer, pembelian barang, pembelian jasa, nanti akan ada di Pi Browser. Makanya sekarang kan lagi dikembangkan itu yang namanya project hackathon ya. Jadi para pionir atau para kontributor yang memang akan menyediakan jual beli barang atau jasa, dia akan menaruh aplikasinya di hackathon ini ya, yaitu di Pi Browser nanti. Nah ya, Pi untuk membeli barang dan jasa, kami bertujuan untuk mulai bereksperimen dengan transfer Pi dalam aplikasi segera setelah kuartal 4 2019. Nah ini ya, bereksperimen ya. Tukar Pi untuk mata uang flat di bursa cryptocurrency. Tim inti Pi tidak mengontrol kapan pertukaran mata uang kripto seperti Binance, Coinbase, Kraken dan lain-lain memutuskan untuk mendaftarkan Pi. Nah, jadi sebetulnya si tim inti itu tidak mengontrol kapan ya dia akan memutuskan untuk mendaftarkan Pi di market ya, di Coinbase atau di Kraken. Namun Pi akan dapat diperdagangkan di fase 3 project. Nah ini ya yang paling penting nih, namun di Pi akan dapat diperdagangkan di fase 3 project, yaitu mainnet. Nah, kapan mainnet? Kita baca lagi. Nah, pada saat itu bursa dapat memilih untuk mentransfer Pi, untuk mendaftar Pi ya. Sementara itu tim inti Pi fokus pada implementasi peta jalan teknis kami. Lihat buku putih kami untuk mencapai fase 3. Sebetulnya sih secara eksplisit ya di sini tidak secara jelas ya, tidak dijelaskan atau dikemukakan kapan nih waktunya ya mainnet itu sebetulnya kalau tidak bahasa di sini ya, yaitu mainnet. Pada saat itu bursa dapat memilih untuk mendaftar Pi. Nah, sementara itu tim inti Pi fokus pada implementasi peta jalan ya. Nah, ya. Di sini tidak dijelaskan secara jelas ya. Fase 3 yaitu project mainnet itu kapan? Sebetulnya di sini nggak dijelaskan waktu secara tepat ya. Tanggal, bulan, ya, tahun. Di sini nggak ada ya sebetulnya. Tapi memang kabar yang beredar itu baik di Telegram, di grup WhatsApp akhir tahun ini ya atau awal tahun memang sudah memasuki fase mainnet. Nah ini juga banyak yang dipertanyakan nih, bisakah saya menambang lebih dari satu perangkat? Bagaimana jaringan mencegah akun palsu, bot, dan lain-lain? Nah coba kita lihat ya. Nih, tidak, Anda tidak dapat menambang dari lebih satu perangkat. Nah makanya saya bilang satu akun, satu identitas, satu nomor HP, sampai satu perangkat. Ini ya yang paling penting gitu ya. Jaringan memiliki aturan ketat satu akun per orang. Pi menggunakan strategi multi cabang untuk memastikan Pi tidak ditambang oleh akun palsu ya. Nah pertama, jaringan menggunakan reCAPTCHA Pi 3 Google untuk mengetahui apakah perangkat dioperasikan oleh manusia atau mesin. Teknologi ini sama sekali tidak terlihat oleh sebagian besar pengguna. Oh jadi sebetulnya saat ini jaringan Pi itu menggunakan reCAPTCHA ya, versi 3 Google. Tapi nah teknologi ini sama sekali tidak terlihat oleh sebagian besar pengguna karena mereka adalah manusia nyata. Tetapi bot mungkin mulai melihat CAPTCHA. Oh, jika algoritma Google menangkapnya, seiring waktu kami juga mengembangkan algoritma pembelajaran mesin berdasarkan perilaku penambangan pengguna nyata untuk memprediksi bot ya. Kedua, persyaratan algoritma konsensus Pi lingkaran keamanan memudahkan untuk mendeteksi akun palsu. Akun palsu tidak akan memiliki cukup banyak orang yang menunjuk mereka melalui lingkaran keamanan. Paling-paling akun palsu akan saling menunjuk dengan sangat sedikit petunjuk masuk dari sisa jaringan. Anomali ini mudah dideteksi dengan algoritma komputer. Akhirnya ketika Pi memasuki fase ketiga dan terakhirnya mainnet,
hanya akun yang divalidasi sebagai milik individu ya nyata yang berbeda yang akan dihormati. Dan kata lain, bahkan jika semua metode lain melewatkan beberapa akun bot, proses validasi pengguna ini akan semakin menghilangkannya karena pemilik bot tidak akan dapat menyebutkan bot sebagai orang sungguhan dengan nama asli. Kami sedang menjajaki proses KYC terdesentralisasi yang akan sangat mengganggu, teman-teman ya. Jadi sebetulnya secara jelas dia tim inti atau tim Pi ini tidak menjelaskan kapan waktu, tanggal, bulan, tahun fase 3 mainnet ini. Tetapi memang kalau di sini nggak dijelaskan ya secara jelas ya. Tapi memang dari kabar yang beredar, entah mungkin ada beberapa orang yang punya kontak langsung ke core timnya Dr. Nicholas. Mereka mengatakan bahwa mainnet ini akan mulai bertahap dan proses KYC akan mulai bertahap di awal Oktober ya, di awal Oktober, November, nah Desember itu memasuki proses mainnet. Nah masalahnya kita tunggu, tinggal menghitung hari saja, beberapa bulan lagi kita manfaatkan waktu untuk menambang. Silahkan kalian kenalkan ini ke calon-calon pionir di bawah kalian, mudah-mudahan mereka pun dapat memahami ini karena seperti saya bilang tadi ya di awal. Nah ini teman ya, nah ini ya teman ya, jika Anda mencari uang cepat, nah cari di tempat lain. Makanya kita harus sadar betul bahwa kalaupun Pi nantinya harga pas awal mainnetnya langsung bagus, nah itu berkat kita ya, berkat kontribusi para pionirnya. Dan walaupun memang merangkak dulu dari bawah dan memang naturalnya begitu teman ya, seperti hal-halnya koin-koin yang terdahulu, dia merangkak dulu dari bawah dan melejit beberapa tahun kemudian, itu pasti dapat dipastikan ya. Untuk Pi Network ini pasti saya yakin nanti walaupun tidak pas saat mainnet langsung tinggi, langsung melambung harganya, tetapi kita lihat 4 atau 5 tahun ke depan dia akan se-booming Bitcoin. Oke. Kalian bisa lebih banyak baca lagi di PAX ya. Di sini di PAX, silahkan baca-baca dulu biar kalian lebih paham dan kalian tidak bertanya-tanya terus kapan masuk pasar, berapa harganya. Kalian baca aja dulu di sini biar kalian lebih fokus untuk mengenalkan Pi ini ke calon-calon pionir selanjutnya, dan agar kalian juga bisa fokus untuk klik petir terus ya. Jadi soal harga, soal mainnet kita tunggu aja rilis resmi ya, beritanya dari core tim inti. Nanti pasti mereka akan mempostnya, walaupun nggak di minepi.com-nya, mungkin di akun Twitternya Dr. Nicholas, kan sudah ada resmi ya, itu akun dari Dr. Nicholas Twitter, kita bisa lihat di sana ya. Oke, sekian aja penjelasan dari saya yang mungkin agak panjang nih ya, tapi itu sedikit jawaban yang saya kemukakan, bukan berasal dari saya pribadi. Bisa lihat di situs resminya minepi.com di di tab PAX ya, kalian bisa baca di sana. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi kalian yang baru mengenal channel ini jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.